Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023. Terutama teman-teman yang akan berjuang di jalur tes, jalur tulis di UNS Universitas 11 Maret Solo. Tentunya data yang akan saya kupas yaitu tentang keketatan Prodi SNBT UNS tahun 2023. Nah, teman-teman, di video berikutnya saya juga akan membahas tentang berapa sih skor UTBK yang lolos di UNS tahun lalu. Tentunya ikuti terus video yang saya upload dan jangan lupa klik dan nyalakan tanda loncengnya. Teman-teman, di tahap pertama saya akan bagikan sebuah perbandingan data ya terkait dengan peminat UNS tahun 2022 di jalur SNMPTN dan SBMPTN. Dari sini nanti kita bisa mengukur betapa persaingan masuk UNS itu sangat tinggi persaingannya. Kita cek di SNMPTN tahun kemarin 2022, kuota UNS itu hanya 1.635, tapi yang daftar 29.297. Sebuah angka yang sangat fantastis ya. Karena yang gagal itu bisa dihitung sekitar 27.622. Angka yang tidak main-mainnya. Bagaimana dengan yang jalur SBM? SBMPTN tahun kemarin kuota UNS itu 2.860. Pendaftarnya wow 53.358. Angka yang gagal teman-teman 50.000 lebih. 50.498. Dengan persaingan yang seketat ini tentunya teman-teman harus bisa menghitung peluang-peluang mana prodi-prodi yang bisa lolos dan mana prodi yang sangat kecil peluangnya untuk bisa lolos. Karena dengan memilih prodi yang peluangnya kecil, maka bisa jadi teman-teman hanya sebagai peserta saja, tidak menjadi yang lolos. Nah, tahun ini di jalur SNBT, UNS itu mematok kuota S1-nya ya 2.906. Berapa yang daftar? Kalau merujuk ke 2 tahun kemarinnya, kisaran 50.000 lebih. Dan bisa dihitung saja, berarti masih 50-an ribu itu bakalan gagal atau tidak lolos. Tentunya di video kali ini saya akan memberikan sebuah pandangan kira-kira untuk mempertinggi atau memperbesar peluang lolos. Salah satunya itu adalah memperhatikan keketatan prodi yang bakalan dipilih. Saya sudah mengumpulkan prodi-prodi yang paling ketat sampai prodi yang tidak paling ketat. Saya kelompokkan menjadi beberapa klaster. Yang pertama di klaster 1 ini berisi prodi-prodi yang paling tinggi persaingan. Berarti paling kecil peluangnya. Ada prodi apa saja kah? Ya, kita buka ternyata di klaster 1 itu ada farmasi, kedokteran, kebidanan, informatika, dan psikologi. Kelima prodi ini peluangnya hanya 1, 2, dan 3%. Teman-teman jangan coba-coba kalau tidak punya modal yang besar, tidak punya skor UTBK bagus, memilih prodi ini. Karena bisa jadi teman-teman hanya masuk ke daftar yang tidak diterima. Karena peluangnya hanya 1, 2, dan 3% saja ya. Farmasi, kedokteran, kebidanan, informatika, dan psikologi. Klaster pertama, klaster yang paling ketat, klaster yang paling tinggi persaingan, klaster yang paling kecil peluang untuk bisa lolos. Di klaster kedua ada teknik industri, ilmu dan teknologi pangan, PWK, arsitektur, dan pendidikan teknik informatika. Masih sangat kecil peluangnya, 3 dan 4% saja. Dan ini merupakan daftar-daftar prodi yang memang dari tahun ke tahun peminatnya luar biasa ya. Dengan kuota hanya di bawah 50, tapi peminatnya di atas 500, bahkan ada yang 1.000. Di klaster ketiga ada teknik sipil, statistika, agribisnis, pendidikan matematika, dan teknik elektro. Keketatannya walaupun agak naik ya, 5 dan 6%, tapi ini masih sangat kecil karena masih di bawah 10%. Harus berhati-hati pula menyiapkan modal yang besar, skor yang bagus, paling tidak teman-teman bisa lolos di klaster yang ketiga karena peluangnya lebih besar, tapi ini masih sangat kecil untuk ukuran sebuah peluang karena masih di bawah 10%. Di klaster keempat ada teknik mesin, biologi, ilmu lingkungan, agroekoteknologi, dan matematika. Keketatannya mulai naik, tapi masih di bawah 10% ya, di kisaran 4, 6, dan 7% saja. Sekali lagi 6 dan 7%. Berarti ya 1/10 masih di bawah 1/10 ya. Tentunya prodi-prodi ini
perlu ditimbang-timbang lagi. Kalau harus berjuang di sini berarti skornya harus layak atau skornya harus tinggi. Di klaster kelima, ini ada pendidikan IPA, pengelolaan hutan, teknik kimia, pendidikan biologi, dan ilmu tanah. Nah, ini semuanya di keketatan angka 8%. Lebih tinggi dibandingkan klaster sebelumnya, tapi masih di bawah 10%. Karena memang UNS ini akhir-akhir ini semakin banyak peminatnya, menyebabkan persaingan semakin tinggi. Di klaster ke-6 ada penyuluhan dan komunikasi pertanian, peternakan, kimia, pendidikan teknik mesin, dan pendidikan kimia. Nah, ini sudah mulai angka 10, 11, dan bahkan ini 14%. Ini bisa jadi alternatif pilihan, teman-teman. Daripada memaksakan kehendak di prodi-prodi yang peluangnya sangat kecil, paling tidak prodi-prodi ini juga cukup menjanjikan. Dengan peluangnya lebih besar, bahkan ini ada yang sampai 14%. Di klaster ke-7, klaster terakhir dari kelompok saintek ada pendidikan teknik bangunan, pendidikan fisika, dan fisika murni. Nah, ini kelihatan semakin besar. Bahkan ini fisika itu 35% peluangnya, sepertiganya. Dengan kuota yang lumayan besar, 35, tapi peminatnya hanya 100. Nah, ini teman-teman, ini layak untuk dipertimbangkan, dijadikan sebagai opsi pilihan. Toh ke depan, prodi-prodi ini juga cukup menjanjikan daripada berjuang dengan peluang yang kecil di klaster-klaster yang persaingannya tinggi, mendingan bergeser ke prodi yang punya peluang yang lebih besar, dan itu ada di prodi-prodi yang di layar ini 18, 19, bahkan ini fisika 35%. Kita lanjut ke kelompok prodi yang ada di bawah rumpun sosial humaniora atau sosum. Di klaster 1 yang paling tinggi persaingan, yang paling kecil peluang. Ada prodi apakah? Ya, kita buka semua. Ada Ilkom, manajemen, bimbingan dan konseling, HI, hubungan internasional, dan akuntansi. 2 dan 3% saja peluangnya. 2 dan 3% saja. Sangat kecil sekali kemungkinan untuk bisa lolos. Persaingannya sangat tinggi karena peminatnya sungguh luar biasa. 2000, 1000, dan ini 900 dan 700. Dengan hanya kuota di bawah 50. Yang paling tinggi manajemen 63. Tapi peminatnya juga paling tinggi 2900-an. Nah, ini klaster 1. Paling tinggi persaingan. Masuk di klaster kedua ada sastra Inggris, ilmu administrasi negara, sosiologi, pendidikan administrasi perkantoran, dan PGSD di kampus Surakarta. Masih kecil peluangnya ya, 3, 4, dan 5% saja. Masih tinggi persaingan, masih kecil peluangnya, masih tinggi perebutan kursi ini. Karena memang peminatnya cukup banyak dengan kuota yang hanya kecil sekali. PGSD ini kuotanya banyak 70, tapi peminatnya juga sangat banyak 1.300-an. 3 dan 4% saja peluangnya. Klaster ketiga ada ekonomi pembangunan, pendidikan bahasa Inggris, bahasa dan sastra Indonesia, DKV, dan pendidikan sosiologi dan antropologi. Ini juga masih sangat kecil, 5 dan 6% saja peluangnya. Prodi-prodi ini walaupun prodi-prodi yang di rumpun bahasa, tapi persaingannya juga sangat tinggi. Klaster keempat ada pendidikan sejarah, ilmu hukum, sastra Indonesia, ilmu sejarah, dan pendidikan akuntansi. Ini ada di angka 6, 7, dan 8% peluangnya. Lebih besar dibandingkan prodi sebelumnya, tapi untuk ukuran peluang di bawah 10% itu masih sangat riskan. Masih sangat tinggi persaingan. Ilmu hukum, walaupun kuotanya fantastis ya, 193, tapi peminatnya 2.609. Tentunya teman-teman harus bersiap-siap kalau memimpikan prodi ini, bersiap dengan skor UTBK yang bagus. Di klaster kelima ada PKN, pendidikan geografi, pendidikan ekonomi, sastra Arab, dan PGSD di kampus Kebumen. Nah, ini sudah mulai lebih tinggi, tapi masih tetap di bawah 10%, baru 8 dan 9% saja peluangnya. Tapi ini bisa dijadikan alternatif, mungkin pilihan kedua dibandingkan yang klaster sebelumnya. Di klaster keenam ada desain interior, pendidikan jasmani dan kesehatan serta rekreasi, pendidikan bahasa Jawa, PG PAUD, dan PLB, pendidikan luar biasa. Nah, ini sudah mencapai angka 10 dan bahkan ini 14% ya. Peluangnya sudah lumayan bisa dilirik ya, karena 10% itu punya kans lebih besar.
Dan ini bahkan 14% ya, pendidikan luar biasa. Klaster ketujuh ada pendidikan kepelatihan olahraga, sastra daerah, seni rupa murni, kriya seni, dan pendidikan seni rupa. Wow, ini semakin besar peluangnya di angka 15-16, bahkan ini masuk di 30 dan 36% untuk seni. Jadi seni rupa ini teman-teman ke depan juga punya peluang yang sama besar untuk bisa sukses. Apalagi ini peluangnya sangat besar. Sepertiganya pendaftar itu berpeluang diterima. Jadi bisa jadi alternatif pilihan teman-teman bisa lolos di SNBT tahun ini. Di klaster ke-8 ini berisi prodi yang baru dibuka tahun ini. Ada teknologi pendidikan, bahasa Mandarin, bisnis digital, dan sains data. Dua prodi terakhir ini prodi yang di kampus-kampus yang sudah buka ini sangat digemari, sangat diminati, sangat tinggi peminat. Makanya bisa jadi walaupun ini baru, nanti di UNS bisa jadi ini peminatnya membludak, bisa menjadikan prodi ini persaingannya sangat tinggi karena kuotanya kecil ya, hanya 18 dan 32. Makanya hati-hati, belum tentu prodi baru ini peluangnya besar. Justru dengan prodi baru dan prodi-prodi yang di kampus lain ini menjanjikan atau banyak peminatnya, nanti bisa jadi bergeser ke UNS untuk pilihan prodi yang terkenal. Untuk itu hati-hati, walaupun ini baru, tapi cukup waspada dengan perhitungan-perhitungan yang apa itu ada di kampus lain. Prediksi saya dari 4 prodi baru ini, 2 prodi terakhir ya, bisnis digital dan sains data bakalan banyak peminatnya. Berarti persaingannya juga sangat tinggi. Baik, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya kupas di video kali ini. Tentunya di video berikutnya saya akan kupas terkait dengan skor-skor UTBK yang lolos di UNS tahun kemarin. Tetap semangat, ikuti terus video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.